Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi statistik ekonomi 1 tentang koefisien korelasi ya. Sekaligus hari ini akan kita bahas juga tentang bagaimana menulis karya ilmiah dengan dasar-dasar teori dan juga sedikit nanti bagaimana menggunakan aplikasi ataupun juga software statistik atau software ekonometrik dalam mengolah data statistik ini ya. Baik, tema kita koefisien korelasi. Nah, dalam nanti pembahasan kita akan menjelaskan definisi, konsep, kegunaan, analisis hubungan. Jadi kata lain dari korelasi ini hubungan atau juga relasi ya. Kemudian akan kita uraikan juga formulasi perhitungan koefisien korelasi yang standar dari diajarkan dalam statistik. Kemudian kita coba menghitungnya dengan menggunakan EFUS. Dan ini yang penting yaitu menginterpretasi dan menganalisis angka koefisien korelasi. Nah, nanti akan sekaligus kita jelaskan di bagian awal ini bagaimana beberapa konsep dan definisinya, serta beberapa indikator yang menunjukkan korelasi itu kuat atau tidak. Nah, seperti kita ketahui, misalkan ya ada suatu variabel X dan Y, kita ingin menghubungkan kedua variabel itu. Nah, nanti kita cari teorinya, variabel antara variabel apa dengan apa. Misalnya inflasi dengan pengangguran. Nah, itu teori makroekonomi ya. Maka kita gunakan itu, kita ukur keterkaitannya. Nah, sebelum kita masuk ke terapan konsep korelasi ini di dalam ilmu ekonomi, kita ketahui ada dua jenis hubungan itu. Yang pertama hubungannya itu bersifat positif, yang kedua negatif. Nah, seperti Anda lihat di dalam grafik di bawah ini, nah yang disebut negatif itu gambarnya seperti ini. Jadi dia menghubungkan atau terjadi hubungan korelasi yang sifatnya negatif. Sedangkan yang positif antara X dengan Y adalah seperti gambar yang Anda lihat sebelah ini. Jadi ada dua variabel yang kita coba hubungkan dan kita ukur derajat kekuatan hubungannya itu. Nah, derajat kekuatan hubungan itu bisa kuat, bisa lemah, bisa lemahnya itu dalam posisi dia positif atau dia negatif. Jadi kuat lemahnya itu bisa negatif dan bisa positif tergantung dari fenomena yang ada di dalam teori ekonomi ya. Misalnya kita ingin menghubungkan harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, secara teori itu dikatakan hubungannya itu negatif ya. Di satu sisi harga itu berbanding terbalik dengan perubahan permintaan. Apabila suatu harga itu turun, maka permintaan naik. Itu kan dasar teorinya seperti itu. Maka kita mengharapkan atau ekspektasi kita hubungan yang akan kita gunakan data misalnya ini ya harga dan ini permintaan, tentu ekspektasi kita ini mesti dia negatif. Nah, dalam kasus-kasus tertentu nanti berdasarkan data-data yang ada bisa saja dia positif. Nah, kita cari teori yang bisa menjustifikasi argumentasi bahwa penurunan harga akan menurunkan juga permintaan. Nah, itu tentu harus berpedoman pada jurnal ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti saya katakan ada hubungan itu kuat atau tidak ya. Nah, bagaimana yang dikatakan hubungannya itu tidak kuat atau lemah ya, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini. Nah, antara variabel X dengan Y ini, nah ini bisa tidak ada hubungan sama sekali itu seperti ini ya. Nah, dia berputar-putar, nah, kita tidak bisa menyimpulkan itu bagaimana hubungannya. Jika sebelumnya kita bisa jelas ya,
Ketika kita memproyeksikan titik ini ke sini, kita proyeksikan ke bawah, kemudian kita turunkan Y-nya, kita proyeksikan ke bawah, maka jelas hubungan terbaliknya. Nah, jika di sini kita proyeksikan juga, kita proyeksikan ke bawah, kita turunkan harganya, kita proyeksikan ke bawah, jelas dia akan turun, akan naik ya. Turun juga, ya, jika kasus harga turun. Nah, jika seperti ini kita sulit menyimpulkan. Jika dalam kasus asumsi kita ini hubungannya adalah linear. Nah, ini dia jika lemah hubungannya atau tidak ada hubungan sama sekali. Baik, ada beberapa indikator yang mesti kita pegang di dalam menjelaskan teori korelasi ini adalah ada interval. Nah, koefisien korelasi itu berkisar antara -1 paling tinggi nilainya atau +1. Jadi kuat tidaknya hubungan antara X dan Y itu diukur dengan satuan nilai yang disebut dengan koefisien korelasi atau dinotasikan dengan R. Jadi jika kita lihat gambar di sini, jika koefisien korelasi itu diindikasikan kuat, itu akan berada di interval min 0,5 menuju 0,1. Jadi berada di sini nih. Nah, ini hubungan yang negatif. Hubungan negatif itu saya perlihatkan lagi yang seperti ini. Nah, jika hubungannya positif, maka kita lihat sebelah sini, dia terindikasi kuat hubungannya dan positif itu berada di interval lebih besar atau sama dengan 0,5. Jadi dia menuju ke sini itu terus kuat. Nah, ini sangat kuat. Jadi semakin besar nilai ini semakin kuat. Nah, sebaliknya jika koefisien R atau koefisien korelasi itu menuju ke titik nol, dan ini juga yang negatif, maka ini mengindikasikan hubungan yang lemah antara X dan Y. Nah, kita bisa mensimulasikan dari 1 itu kan di bawah 1 ada 0,9, 0,8, 0,5 sampai 0, itu juga yang negatif ya, yang hubungan yang negatif dari -1, min 0,9 ini kuat juga, ini kuat dan negatif, ini kuat dan ini kuat. Jadi jika hubungannya itu lemah, dia akan keluar angkanya itu di bawah 0,5, misalnya 0,4, min 0,3, min 0,1, dan sampai juga 0. Yang dikatakan 0 ini tidak ada hubungan sama sekali antara X dan Y. Formulasinya bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini sigma kan, ini observasinya, misalnya kita amati dari 2007 sampai 2021, nah kita hitung berapa tahun itu jumlah N-nya. Kemudian ini proses perkalian, penambahan, penyebelahan, kita kalikan X dengan Y, dan kita jumlahkan, nah, kita kurangkan, kita selesaikan sebelah sini, kita selesaikan sebelah. Kemudian kita selesaikan di bawahnya ini, di penyebutnya. Nah, kita selesai penjumlahannya dulu, kita kuadratkan dulu, kemudian kita selesaikan, baru kita selesaikan sebelah sini, hasilnya kita kurangkan. Nah, ini juga kita kurangkan, kemudian kita akarkan. Nah, tahapan sama kita lakukan sebelah sini, terakhir kita akarkan, baru kita kalikan hasil akhir ini dengan ini, dan hasil akhir ini dengan ini baru kita bagi, kita peroleh. Nah, ini memerlukan tabel sheet ya. Anda bisa lakukan di software Excel misalnya ya kan, untuk perhitungan manualnya. Dihitung dengan tangan juga bisa ya. Nah, hari ini saya mau menunjukkan bagaimana formulasi ini kita hitung dengan F-use. Nah, ini kita kesulitan jika X-nya ini atau beberapa lebih dari satu, jadi tidak X dan Y saja, ada Y, X1, X2, X3, dan seterusnya, akan lebih mudah jika kita menggunakan aplikasi ya. Nah, ini misalnya hanya 2 variabel, misalnya tadi Y-nya itu adalah pertumbuhan ekonomi, X-nya itu adalah kemiskinan. Nah, kita masukkan dalam formulasi ini, kita hitung. Nah, saya akan tunjukkan dengan F-use nantinya ya. Ini sumber data BPS.
bisa akses. Ini berapa tahun ya? 15 tahun ya. 15 tahun observasi. Nah, bagaimana jika 3 variabel misalnya ada Y di sini, pertumbuhan ekonomi, ada kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ya. Y, X1, X2. Nah, kita bisa menghitung dengan cepat dengan menggunakan EViews nantinya. Nah, ini kan dengan statistik sederhana ini kita sebenarnya sudah bisa menuliskan satu tulisan ilmiah ya. Yang bisa mungkin kalau menarik, ada temuan yang menarik, kita bisa publikasi di jurnal-jurnal yang sudah tersedia ya. Oke, nah ini datanya. Hubungan seperti ini harus dilandaskan teori ya. Maka kajian teoritis penting. Nah, ini ada beberapa literatur yang saya coba cari di jurnal, mengkaitkan satu sama lainnya. Tentu kita harus mendefinisikan dulu konsep pertumbuhan ekonomi itu apa, kemiskinan itu apa, ketimpangan ekonomi itu apa. Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi itu sederhananya kita katakan bahwa tumbuhnya ekonomi itu adalah peningkatan barang dan jasa yang disebabkan meningkatkannya kapasitas atau kemampuan akibat dari investasi ya, dan juga tersedianya sumber daya. Jadi bertambah barang dan jasa dari periode yang lalu ke periode sekarang ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat landasan yang dikatakan kemiskinan itu seperti apa dan bagaimana korelasinya dengan pertumbuhan. Nah, beberapa studi terdahulu ada yang mengatakan tidak ada korelasi atau lemah korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Jadi nggak ada, kecil sekali hubungannya. Demikian juga ketimpangan ekonomi. Nah, bisa lihat di kajiannya Raffalion tahun 95. Kemudian juga PAR, dia menggunakan beberapa negara, ada yang tinggi, ada yang berkorelasi, ada yang tidak. Ada yang berkorelasi, ada yang tidak. Jadi cukup bervariasi ya. Nah, ini juga saya coba melihat di Indonesia, studi dari Nibo, Anda bisa baca jurnalnya tahun 97, ini masih zaman Orde Baru ya. Jika kita lihat tahunnya, dia melakukan studi komparatif kemiskinan di Indonesia dengan Thailand. Nah, cepatnya kita tahu di zaman Orde Baru pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurut board ini dia ada membuat kemiskinan di Indonesia itu semakin berkurang ya. Jadi ada kaitannya, ada korelasinya. Nah, tapi dalam tahun yang sama di Thailand, board tidak menemukan itu. Tidak ada korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Nah, hal seperti itu menjadi landasan kita ya, untuk bagaimana kita mengestimasi nantinya. Kemudian saya lanjut terus ke tahun 2015 ya, pesatnya pertumbuhan ekonomi disebut oleh Manis ini tentu bertambah barang dan jasa. Bertambah barang dan jasa tentu diakibatkan kegiatan ekonominya kan semakin meningkat. Artinya produktivitasnya itu mengalami kenaikan ya. Kesempatan kerjanya meluas. Nah, kalau kesempatan kerja meluas, studi dari Manisnya, angka kemiskinan mesti dapat ditekan. Nah, ini kan sebenarnya proses pertumbuhan ekonomi ini ada yang melandasinya, yaitu ada proses pembangunan. Jadi pembangunan itu dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, itu studi terakhir seperti itu. Nah, bagaimana korelasi ataupun hubungan ini kita coba lihat nanti kasusnya di Aceh. Apakah ada korelasi? Ini studi terakhir memperlihatkan ada memang kaitan. Cuman dimensi melihatnya itu menjadi berbeda. Ada kemiskinan kota, ada kemiskinan desa. Dan kemudian dikaitkan dengan mekanisme transmisi ya. Nah, jadi ada industri dari desa itu atau dari sektor pertanian migrasi ke sektor industri. Jadi rendahnya pendapatan pertanian menyebabkan migrasi. Ini studi-studi terakhir itu. Nah, kita coba lihat nanti apakah ada keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di Aceh ini dengan turunnya tingkat kemiskinan, dengan turunnya tingkat ketimpangan. Nah, untuk itu kita harus berdasarkan teori-teori tadi atau penelitian-penelitian sebelumnya, kita coba
menyatakan suatu permasalahan. Nah, ini yang paling penting di dalam kita membuat karya ilmiah. Uh, kita ingin mengkaji bagaimana keterkaitan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Nah, ini harus tambah lagi. Kita tambah satu variabel lagi ya, timpangan pendapatan. Nah, jadi ada uh, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Jadi kita coba tiga variabel ini kita ukur koefisien korelasinya. Kemudian kita harus uraikan juga beberapa metode ya. Uh, Pertama, metode ini kita bicara di mana ruang lingkup kita mengadakan suatu kajian, kemudian data kita peroleh itu dari mana kita sebutkan. Nah, ini kita coba ambil data BPS nanti. Kemudian instrumen pengukuran. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya itu kita pakai formulasi ini. Nah, kita tidak menghitungnya manual, kita coba menghitung dengan EFUS nanti ya. Kemudian kita buat hipotesis sederhana saja. Yang pertama, seperti ini, 0. Jika R itu lebih kecil dari 0,5, maka tidak ada korelasi antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Satunya ini keliru, belum saya edit ya. H1, H alternatif atau HA kita tulis, nah, ini diganti saja nanti. R-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,5, maka ada korelasi antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, coba kita masuk ke EFUS untuk mendapatkan beberapa mekanisme perhitungannya. Oke, kita buka EFUS dulu. Nah, ini saya perlihatkan juga data BPS-nya ya. Ini dia EFUS kita. Coba kita mungkin kita buka pertama, Anda bisa melihat ini. Oke, open foreign file ini, atau kita tutup ini, Anda bisa coba dari sini yang sering kita coba ya. Oke, foreign file masuk ke data di mana kita simpan data kita. Saya sudah menyimpannya di oke, coba seperti oke, masuk nih, next, oke, no. Nah, keluar di pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, poverty. Nah, kita langkah pertama kita buka dulu, klik, kita buka, kita klik, kita tekan kontrol, CTRL, kita bisa buka berbarengan, kita open as group. Sudah terbuka seperti ini datanya dari 2007 sampai 2021. Kita klik quick group estimation, group statistik, correlation. Oke, sudah terlihat seperti ini variabelnya. Ini ada 3 variabel kita oke-kan saja. Oke, yes. Nah, ini dia korelasinya ya. Oke, kita bisa copy saja ini. Bisa copy, kita pindahkan. Oke, using Huggies. Oke, coba saya perlihatkan di Microsoft Word bagaimana cara mengeditnya. Microsoft Word kita. Sebentar ya. Oke,
Ini Microsoft Word kita. Oke. Nah, kita paste di sini. Nah, ini dia yang dari reviews tadi. Kita klik di tanda tambah di ujung ini. Klik kanan sekali lagi. Kita pilih kita double klik di sini ya. Oke, kita edit dulu supaya keluar garisnya. Oke, kita edit, kita auto fit. Oke, auto fit to the content ya, to the window. Oke, nah seperti ini. Kelihatan ini di dikitnya. Nah, ini matrik korelasinya. Kita tinggal ambil 4 angka di belakang koma, boleh. Ini jadi 7 ya. Nah, perhatikan bagaimana. Nah, Anda perhatikan ini. Besar lagi ya. Ini 9. 9 ini kita jadikan 7 dia. Oke. Ini jadikan 1 di sini ya. Oke, kita ambil 4 digit saja. Jadikan 7. Jadi kalau dia lebih dari 5, Anda genapkan dia 2. Oke, kita ambil 4 digit di belakang koma. Oke, ini berapa tadi? 6, berarti ini jadi 2. Oke, ini jadi 1. Jadi tidak terlalu panjang, di Excel dihitung detail sampai jadi 2. Oke, ini sama ya, ini matrik identitinya ya. Matrik diagonalnya 111. Ini berupa matrik kita dapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi itu satu, dia ya, identik, sangat kuat, jelas dia hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan itu negatif 0,107 ya. Ada hubungannya, berarti lemah ya. Oke, boleh kita edit, kita rapikan tabelnya. To the content. Oke, Anda bisa kasih ke tengah. Nah, seperti ini. Tinggal Anda berikan di publikasi, tabel, atau matrik ya. Matrik korelasi, koefisien, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Seperti ini ya. Oke, ketimpangan pendapatan. Oke, sekarang ini hasilnya. Nah, ini kan sudah tinggal dianalisis. Kita bisa buat sumber datanya. Data BPS SIP. Kita tingkatkan. Kita mulakan 2023. Oke, seperti ini. Nah, ini kan graf kita sudah jadi, tinggal kita melakukan analisis. Nah, kita baca angkanya. Nah, kalau poverty ini 0,06 ya, di bawah 0,05, berarti lemah ya. Nah, sedangkan hubungannya positif, artinya jika pertumbuhan ekonomi naik, maka kemiskinan juga naik. Nah, ini menarik ya. Pertumbuhan ekonomi naik, tapi itu lemah ya, jauh hubungannya. Tapi ada suatu hubungan positif nih menarik. Tapi jika ketimpangan pendapatan ini maksudnya ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Ini hubungannya negatif ya. Tapi juga masih lemah karena di bawah 0,05 ya. Jadi hipotesis kita, jadi kita bisa bahas
Kita ringkaskan saja. Ya, disimpulkan, bahwa hubungan antara atau keterkaitan antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi positif, tapi hubungan yang terjadi jadi lemah. Nah, hubungan positif ini menarik ya, karena pertumbuhan ekonomi menyebabkan kemiskinan, ya. Kemiskinan juga naik. Sedangkan di sini ketimpangan pendapatan juga hubungannya lemah, tetapi secara dan negatif. Artinya ya, pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan menurun. Nah, ini sejalan dengan teori-teori dari proses pembangunan ya. Nah, menarik ini. Nah, ini mungkin memerlukan kajian-kajian lebih lanjut. Tanda positif ini ya. Tetapi hubungannya lemah, jauh gitu. Mungkin ada bias di sini, ini bisa dianalisis nih. Mungkin bisa dilihat pertumbuhan ekonomi, sasaran pembangunan, kemudian pengembangan investasi-investasi yang memicu pertumbuhan ekonomi, yang bisa menstimulus pertumbuhannya, meningkatnya barang dan jasa ini sedikit menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Nah, ini bisa dielaborasi lebih lanjut dan dilakukan analisis dan dilakukan perbandingan atau komparasi dengan literatur atau jurnal-jurnal terbaru di tahun 2022-2023. Nah, saya kembali ke slide sebelumnya. Saya ingin perlihatkan tabel hasil analisis kita ya. Oke, tadi sudah dapat metodenya. Oke, ini estimasinya seperti ini. Nah, ini hasil kita. Anda bisa bikin kreasinya lebih bagus lagi. Dan juga nanti jangan lupa ditarik kesimpulan, setelah kesimpulan diberikan referensi seperti ini. Referensi ini beberapa referensi yang saya gunakan tadi sebagai landasan untuk kita mengukur. Saya kira demikian, selamat mencoba, mudah-mudahan dapat menghasilkan karya-karya ilmiah yang menarik dengan teknik-teknik statistik sederhana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.